Vlog ini dimulai dengan perjalanan kami menuju lounge Hotel Ibistel Bandara Soekarno-Hatta. Ada yang datang sendiri, ada pula yang diantar keluarga dan saudaranya. Sesampainya di hotel, kami menerima slayer dan mengumpulkan koper dan lainnya ditangani oleh pihak Alsha Travel. Kami menerima manasik singkat dari Ustadz pembimbing dan juga dari Syekh Muhammad Jaber. Allah tidak mengizinkan. Berarti kita siapa sampai Allah mengizinkan kita bergerak hati kita dari beberapa tahun, mungkin ada yang mampu, ada yang belum mampu, yang menumpang uangnya supaya tak. Setelah makan siang dan melaksanakan sholat jamaah qashar, duhur dan asar, sekitar pukul 14, kami berangkat menuju Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Kami tiba di Gate 6, gate khusus Haji dan Umroh. Setelah pembagian paspor dan tiket boarding pass dari tim Alsha Tour, kami bergegas ke tempat check-in dan menunggu di lounge. Saat tiba waktunya naik pesawat, kami memastikan semua barang sudah lengkap dan melantunkan doa agar perjalanan ini dilancarkan. Kami terbang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan rute Jakarta menuju Jeddah. Perjalanan sekitar 9 jam. Ya Allah, semoga Engkau melancarkan perjalanan kami. Amin. Selama penerbangan kami disuguhi 2 kali makan serta beberapa snack dan minuman cukup untuk mengisi perut kami di perjalanan panjang ini. Sesaat sebelum mendarat, perasaan haru mulai muncul menyelimuti kami. Perasaan haru yang muncul bahwa kami sebentar lagi tiba di Tanah Suci. Beberapa rombongan lain memilih mikot di atas pesawat, mengenakan ihram dan berniat di sana. Namun kami mengikuti fatwa MUI, memilih berganti ihram dan berniat di bandara. Alhamdulillah, sekitar pukul 12 malam waktu Arab Saudi, pesawat mendarat dengan selamat. Setelah melewati imigrasi, kami berganti pakaian mengenakan ihram, berniat dan menunaikan sholat sunat ihram. Masya Allah, masih terasa seperti mimpi. Kami benar-benar menginjakan kaki di Tanah Suci. Setelah semua urusan selesai, kami bergegas menaiki bus dipandu oleh mutawib kami Ustadz Fauji yang ramah dan selalu menebar senyum. Tidak punya apa-apa. Karena apa? Kita
Saya berpesan seperti itu karena kita dalam takarruban ilallah, mendekatkan. Selama di Mekah, kami tinggal di Hotel Grand Al-Masya, sebuah hotel bintang 3 yang lokasinya tepat di belakang Jam-Jam Tower Hotel. Setelah kami sampai di hotel, kami bergegas menuju ke Masjidil Haram. Karena pada saat umroh ini kami tidak diperkenankan membawa kamera ke dalam Masjidil Haram dan juga dikhawatirkan bisa mengganggu kehusuan ibadah kami, maka proses umroh mulai dari tawaf, sa'i hingga tahallul tidak dapat kami dokumentasikan. Namun setiap langkah yang kami jalani insya Allah menjadi kenangan yang abadi dalam hati, lebih indah dari sekedar gambar yang bisa direkam oleh kamera. Alhamdulillah, pada kesempatan umroh kali ini Allah memberikan kami nikmat yang begitu besar, yaitu dapat menunaikan sholat Jumat di Masjidil Haram. Suasana penuh hikmat, lautan jamaah dari berbagai penjuru dunia, semua bersatu dalam doa dan zikir. Rasanya begitu haru dan mendalam, seakan setiap kata khutbah dan setiap doa yang terucap menggetarkan hati. Semoga Allah menerima ibadah kami dan memberi keberkahan untuk setiap langkah-langkah dan hidup selanjutnya. Kemana kita hari ini, Bang? Ke kota Taif. Oke, insya Allah. Mau ngecek apa kita di sana? Mau naik ini Bang. Biang Lala ya? Kereta gantung. Ya, Biang Lala. Biang Lala yang muter, Bang. Kereta gantung Bang. Naik apa, Bang? Kereta gantung. Oke, bener sekarang, Bang. Bukan Biang Lala ya? Bukan Biang Lala ini, Bang. Alhamdulillah, dalam perjalanan ini kami berkesempatan menaiki kereta gantung di Taif. Dari ketinggian, kami dapat menyaksikan jejak sejarah perjuangan Rasulullah SAW ketika beliau datang di Taif. Disinilah beliau pernah mendapat ujian yang begitu berat, namun tetap bersabar dan mendoakan kebaikan bagi umatnya. Betapa mulianya Rasulullah dengan segala kesabaran dan keteguhan hatinya. Perjalanan ini mengingatkan kami untuk selalu bersyukur bahwa di balik setiap ujian Allah selalu menyimpan hikmah dan rahmat-Nya. Setelah menikmati perjalanan kereta gantung di Taif yang penuh makna dan sejarah, kami pun singgah di sebuah restoran untuk menikmati hidangan khas Timur Tengah. Nasi mandi yang begitu lezat dan mengenyangkan. Suasana makan bersama terasa hangat dan penuh kebersamaan.
Perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi salah satu pabrik parfum yang terkenal di Taif. Di sini kami melihat video proses pembuatan parfum yang menjadi ciri khas kota ini. Harum aroma bunga mawar Taif begitu semerbak, menambah kesan indah dari perjalanan kami hari ini. Kemudian pegawai pabrik mulai menghitung mawar-mawar itu. Sehingga mawar-mawar itu dihitung 125 Setelah dari kota Taif, kami singgah terlebih dahulu di Masjid Abdullah bin Abbas, salah satu masjid bersejarah peninggalan Islam di kota Taif. Di tempat ini kami kembali diingatkan akan perjalanan panjang dakwah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju Masjid Qarnul Manazil untuk mengambil mikot dan berniat melaksanakan umroh kedua. Dari sana kami kembali ke Masjidil Haram untuk menunaikan rangkaian ibadah umroh. Seperti pada umroh pertama, proses tawaf, sa'i dan tahallul tidak kami dokumentasikan karena menjaga kehusyuan ibadah jauh lebih utama. Semoga Allah menerima setiap langkah ibadah kami. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap travel, setiap jemaah umroh pastinya ketika melaksanakan umroh nantinya akan melakukan CT. Di hari berikutnya, perjalanan kami dilanjutkan dengan city tour di kota Mekah. Kami singgah di Jabal Sur, tempat bersembunyi Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq ketika dikejar kaum Quraisy. Dari sini kami belajar tentang keikhlasan dan tawakal Rasul dalam perjuangan dakwahnya. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke Padang Arafah, tempat wukufnya para jemaah haji, lalu ke Jabal Rahmah yang diyakini sebagai tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, mengingatkan kami tentang awal mula kisah manusia di muka bumi. Kami juga melewati Musdalifah dan Mina, tempat para jemaah haji bermalam atau mabit dan melaksanakan ibadah lempar jumroh. Setiap tempat menyimpan jejak ibadah dan pengorbanan yang begitu agung. Tak lupa kami juga melewati Jabal Nur, tempat terdapat Gua Hiro, di mana wahyu pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sungguh perjalanan penuh makna yang menambah rasa syukur dan cinta kami kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah melaksanakan city tour di kota Mekah, perjalanan kami lanjutkan menuju Masjid Ji'ranah,
untuk mengambil mikot dan berniat melaksanakan umroh yang ketiga. Sama seperti umroh pertama dan kedua, rangkaian ibadah umroh kali ini mulai tawaf, sa'i hingga tahallul tidak kami dokumentasikan. Semua itu kami jalani dengan penuh kekhusyuan. Semoga setiap ibadah yang kami lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal kebaikan kami di akhir nanti. Tak terasa tibalah hari terakhir kami di Mekah. Ada rasa sedih yang begitu dalam saat harus meninggalkan kota suci ini. Tempat di mana setiap doa dipanjatkan dan setiap langkah terasa penuh keberkahan. Hati kami berat untuk berpisah dengan Baitullah. Namun jadwal perjalanan harus kami lanjutkan menuju Madinah Al-Munawwarah. Dari hotel kami berangkat menuju stasiun kereta cepat Haramain. Dengan penuh doa kami meninggalkan Mekah tercinta, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga suatu saat nanti diberi kesempatan untuk kembali lagi. Perjalanan pun berlanjut dari Mekah menuju Madinah dengan kereta cepat. Sepanjang perjalanan kami terus bersyukur atas nikmat kesempatan yang Allah berikan untuk menunaikan ibadah umroh ini, dan berharap semoga perjalanan berikutnya menuju kota Rasulullah SAW juga dipenuhi keberkahan. Demikianlah perjalanan kami selama di kota suci Mekah. Semoga kisah sederhana ini bisa membawa sedikit gambaran suasana ibadah umroh di tanah haram. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menginjakkan kaki di Baitullah, menunaikan ibadah umroh maupun haji, dan merasakan nikmatnya beribadah di Masjidil Haram. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa tonton juga video berikutnya perjalanan kami di kota Madinah, kota Rasulullah SAW yang penuh cahaya dan keberkahan. Dukung terus channel ini dengan cara like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.